Selamat sore pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan Nas Update bersama saya Almira Suryadharma, Rabu 9 Maret 2022 pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat. Pemirsa, fenomena angin kencang yang terjadi di sejumlah daerah di Jabodetabek beberapa hari belakangan ini tengah menjadi perbincangan di media sosial. Video terjadinya angin kencang itu pun telah banyak beredar dan dibagikan oleh banyak pengguna media sosial. Terkait terjadinya fenomena tersebut, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menjelaskan bahwa angin kencang berkecepatan lebih dari 25 knots yang terjadi di Jakarta dan sekitarnya. Tersebut berasal dari hembusan angin dari dalam awan cumulonimbus yang semula bergerak dari Samudra Hindia Barat Banten ke arah timur hingga akhirnya masuk ke wilayah Jabodetabek. Terkait terjadinya fenomena angin kencang tersebut, saat ini kami telah terhubung dengan rekan kami, Dea Salsabila, untuk mengetahui penjelasan lebih lanjut mengenai terjadinya angin kencang menurut pengamatan BMKG. Ya, silahkan Dea. Ya, Sobat TV Unas, cuaca di wilayah Jabodetabek dalam beberapa hari ini mengalami hujan lebat serta angin kencang. Fenomena tersebut menyebabkan kerusakan pada fasilitas umum serta pohon tumbang. Untuk mengetahui sampai kapan fenomena ini akan terjadi, saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Stasiun Klimatologi Bogor dengan Bapak Indra Gustari. Baik Pak, ya seperti yang diketahui Pak, dalam beberapa hari kebelakangan ini terjadinya curah hujan yang tinggi serta angin kencang ya Pak. Ya. Bisa dijelaskan Pak faktor apa saja penyebabnya dan daerah mana saja yang menjadi potensi hujan angin tersebut? Baik, terima kasih. Jadi apa yang berlangsung saat ini di Jabodetabek, sebagian besar Jawa Barat ya, ini adalah periode transisi di angin kencang, terus biasanya disertai dengan badai hujan es. Itu adalah ciri khas atau karakteristik dari periode transisi antara musim hujan dengan musim kemarau. Jadi walaupun sebagian besar wilayah tersebut saat ini masih berada di musim hujan, dapat definisikan sebagai musim hujan, namun dalam waktu beberapa bulan ke depan, bahkan sebagian itu di bulan ini sudah ada yang memasuki awal musim kemarau. Jadi menjelang atau beralihnya periode musim hujan ke musim kemarau ini adalah biasanya itu terbentuk pola angin yang cukup dinamis. Artinya ketika monsun Asia masih aktif, monsun Australia juga sudah mulai aktif, sehingga di wilayah kita terbentuk pola-pola konvergensi, termasuk di atas wilayah Jawa bagian barat. Kondisi ini diperkuat oleh labilitas udara, di mana kelembaban udara di level dasar awan dan juga level di mana tumbuh awan tadi cukup tinggi. Ya, ketika pada pagi hari terjadi pemanasan yang kuat, cerah gitu ya, menyebabkan massa udara yang lembab tadi naik ke atas membentuk awan. Dan pada fase tertentu awan ini tumbuhnya vertikal atau kita sebut dengan awan konvektif, itu membentuk awan cumulonimbus salah satunya, yaitu awan yang tebal hitam ya, gelap gitu, yang pada fase matangnya itu bisa menghasilkan downdraft atau arus angin yang turun, dan juga bisa juga disertai oleh hujan es. Daerah mana saja terjadi saat ini? Terjadi adalah daerah-daerah yang akan memasuki awal musim kemarau, karena variabilitas cuaca dan iklim di wilayah tropis ini cukup kompleks secara spasial ya. Jadi berbeda antara satu daerah dengan daerah lain, itu resolusinya cukup tinggi. Jadi dalam jarak berapa kilo saja sudah berbeda, yang menyebabkan antara satu daerah dengan daerah lain itu tidak sama datangnya awal musim kemarau. Oleh sebab itu, kalau kita melihat daerah mana yang saat ini berpotensi mengalami angin kencang, puting beliung ya, saat ini ya umumnya di wilayah Jawa bagian barat ini, walaupun tidak semuanya ya, tetapi sampai kapan ini akan berlangsung, tentu sampai daerah-daerah tersebut nanti memasuki awal musim kemarau. Dilihat untuk 2-3 hari ke depan Pak, curah hujannya perkiraan seperti apa Pak? Ya, jadi ciri khas dari periode transisi ini adalah hujan sporadis. Jadi curah hujan cukup tinggi, walaupun durasinya tidak lama, artinya singkat, namun intensitasnya tinggi.
dan kita lihat potensinya masih tinggi. Puncak-puncaknya ya saat ini dan beberapa hari yang lalu. Namun dalam beberapa hari ke depan, wilayah-wilayah seperti sekitar Jabodetabek ini masih perlu waspada karena potensinya masih cukup tinggi untuk terjadinya angin kencang dan juga hujan lebat tadi. Apa yang perlu diwaspadai Pak oleh warga akan kondisi curah hujan ini? Kalau dari kecepatan angin, memang kita lihat kecepatan angin yang terjadi itu bisa menyebabkan robohnya pohon, ya, bangunan yang cukup rentan seperti itu. Dan dari kecepatannya kita mencatat cukup tinggi, hampir ada yang sekitar 40-an km per jam, tertingginya mencapai 60 km per jam atau sekitar 25 sampai 30 knot ya, dan karena potensi pembangkit itu adalah dari awan konvektif, sel awan, ya, tentu tidak sekuat di lintang tinggi. Namun demikian masyarakat harus waspada. Jadi melihat lingkungan sekitarnya, jika ada pohon yang sudah tua yang gampang roboh, kemudian juga dengan papan reklame atau bangunan yang sudah tidak kokoh gitu ketika mendapatkan atau mengalami angin kencang, agar diperhatikan ya, kalau bisa dipangkas, ditebang itu untuk untuk pohonnya. Kalau untuk bangunan ya mungkin bisa diperkuat atau dirapikan untuk menghindari ketika terjadi angin kencang ini menimbulkan korban. Baik Pak, terima kasih atas informasi dan waktunya Pak. Ya Sobat TV UNAS, demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Dea Salsabila beserta juru kamera Deviana melaporkan langsung dari Stasiun Klimatologi Bogor. Kembali ke studio. Baik, itu dia laporan dari rekan kami Dea Salsabila melaporkan langsung dari Stasiun Klimatologi Bogor, Jawa Barat. Demikianlah UNAS Update pada hari ini. Selalu terapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada, serta segera lakukan vaksinasi. Saya Almira Suryadharma, beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.